Oke, pertempuran Naruto melawan Delta memang menyajikan kita kejutan bahwa Naruto ini masih memiliki cakra dari para biju lain. Dalam artian di sini adalah Son Goku. Ya, dalam chapter 32 kalau kalian baca, dan kemungkinan besar itu adalah adaptasi episode 199, Naruto itu menggunakan Yoton Rasen Shuriken. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang jalan cerita full dari adaptasi chapter 32 itu. Tapi sekarang ini kita akan breakdown lebih lanjut soal teknik serangan jarak jauh terkuat Naruto dan sejarah Yoton milik Naruto sendiri. So relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Yoton Rasen Shuriken Hokage ke-7 yang masih ada sampai saat ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, dalam chapter 32 itu ada momen yang sempat membuat Naruto itu mengeluarkan salah satu tekniknya yang hebat dahulu, Yoton Rasen Shuriken. Naruto menggunakan karena Delta juga lawan yang tangguh, tapi ada yang menarik nih. Aksi Naruto ini menggunakan Yoton Rasen Shuriken berarti menandai jika cakra dari para biju ini masih ada dalam diri Naruto. Dengan kata lain, jika Naruto menggunakan Yoton Rasen Shuriken, cakra Son Goku biju tersebut masih membantu Naruto tentunya. Oke, kita breakdown soal sejarah Yoton Naruto sendiri. Nah, saat itu ketika pertempuran perang Shinobi keempat, ada sebuah momen ketika Madara juga hampir terdesak dan Naruto yang sempat menggunakan mode Senjutsu itu. Ia bekerja sama dengan Son Goku untuk menebas Madara dengan serangan kuat kala itu. Maka dipilihlah Rasen Shuriken. Nah, sementara Son Goku memberinya cakra dan melapisi teknik Naruto itu menjadi lapisan lava merah menyala dalam balutan Rasengan dan Shuriken besar tersebut. Bahkan nih, kalau kita ingat sempat terjadi kejar-kejaran sampai akhirnya Naruto itu melemparkan Yoton Rasen Shuriken tersebut kepada Madara. Dan hebatnya, Yoton Rasen Shuriken sendiri pernah menebas pohon Shinju. Nah, itu adalah salah satu momen menarik kenangan Naruto yang membuat Kakashi saja takjub jika muridnya bisa menumbangkan pohon Shinju dengan Yoton Rasen Shuriken. Nah, yang menarik nih, saat ini Yoton digunakan kembali di era Boruto sendiri untuk melumpuhkan Delta Kara. Nah, memang serangan tersebut bisa melukai kaki Delta, tapi masalahnya Delta ini memiliki tubuh yang telah direkonstruksi menggunakan senjata ilmiah ninja. Naruto yang menyadari akan hal itu terlihat kebingungan karena tubuhnya benar-benar bisa beregenerasi dengan cepat nih. Ya, meskipun dilempar dengan Yoton Rasen Shuriken sekalipun, Delta masih bisa menumbuhkan kakinya itu. Oh ya, tapi perlu dicatat di sini, teknik Yoton yang digunakan Naruto ini ketika melawan Madara dan melawan Delta ini sedikit berbeda. Saat ini Naruto dalam mode Senjutsu energi alam dan Yoton tersebut berukuran super besar. Ini akan berbeda ketika Naruto akan menggunakannya melawan Delta nanti. Tetapi ya harus sama-sama kita akui sih, itu adalah sama-sama teknik Yoton Rasen Shuriken. Nah, kita kembali flashback di masa lalu ketika Naruto yang frustasi itu menghadap kepada gurunya Kakashi. Kemudian Kakashi memikirkan sebuah ide gila. Dia membuat Naruto itu mendapati teknik andalanya sendiri, serangan jarak jauh yang akan membuat daya penghancur super tinggi. Nah, dimulai latihan perdana akan ide gila Kakashi itu dengan bantuan Kapten Yamato. Dalam tebing air tersebut, ribuan Kage Bunshin berlatih cakra, memukul air, atau bahkan pelatihan khusus dari Kakashi sendiri. Sampailah pada akhirnya Naruto berhasil menciptakan tekniknya sendiri yang dikenal sebagai Rasen Shuriken. Nah, bola rasengan tak beraturan itu ditambah dengan cincin Shuriken yang sangat cepat. Kemampuan ini juga pernah digunakan perdana untuk melenyapkan anggota Akatsuki kala itu, Kakuzu. Nah, Rasen Shuriken sendiri bahkan diakui oleh Itachi jika serangan jarak jauh Naruto itu sangat mengagumkan. Bahkan keduanya sempat bekerja sama di masa lalu ketika Naruto melawan bola gravitasi hitam Chibaku Tensei milik Uzumaki Nagato. Oke, faktanya teknik Rasengan sampai saat ini merupakan salah satu andalan Uzumaki Naruto. Kemampuan rank S dalam tahap Rasen Shuriken menjadikannya sebagai serangan jarak jauh terkuat dari si Hokage sendiri nih. Tapi ingat gak sih, selama pertempuran Naruto itu telah mengevolusi Rasengannya ke berbagai tahap. Bisa dikatakan, setiap perubahan mode Naruto, Rasengannya itu juga terpengaruh. Dan tentunya adalah Rasen Shuriken sendiri. Nah, selain itu jika kalian ingat, Naruto itu sempat menggunakan Rasengan unik dalam ukuran besar serta sangat terang. Dia menggabungkannya cahaya bulan sabit. Kisah ini hanya ada di movie-nya Guardian of the Crescent Moon Kingdom. Nah, orang-orang menyebutnya sebagai Rasengan bulan sabit. Nah, sementara Yoton Rasen Shuriken sendiri masuk dalam jajaran evolusi Rasen Shuriken terkuat dari Naruto sendiri sebagai serangan jarak jauhnya. Oke,
Sedikit kita bahas, Yoton sendiri adalah sebuah Kekkei Genkai khusus yang mana pengguna itu akan bisa memanipulasi bentuk elemen baru dan biasanya adalah lava atau bisa juga sebagai lahar. Nah, Kekkei Genkai Yoton sendiri dikenal lebih berbahaya daripada sekedar api karena bisa disebut sebagai intinya api. Nah, lava yang menyala-nyala itulah yang membaluti Rasen Shuriken dan ini bisa dibilang seberbahaya itu. Next, kita akan bahas soal para pengguna Yoton sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang gini, apa ada sih manipulasi atau bentuk kembangan lain dari Rasen Shuriken itu? Ya, jawabannya itu ada. Selain menggunakan Yoton dalam serangan jarak jauh itu, faktanya Naruto dahulu setidaknya pernah menggunakan Rasen Shuriken ke dalam dua macam. Pertama adalah Wakusei Rasen Shuriken. Nah, jika kita ingat, ini adalah kemampuan sangat langka yang hanya dimiliki oleh pengguna Rasengan dan Jinchuriki, di mana teknik ini adalah gabungan dari Rasen Shuriken besar dan Bijudama ukuran kecil. Nah, saat itu Naruto bisa melemparkan Rasen Shuriken lalu menambahkan Bijudama itu, dimana kita tahu nih beberapa benda tersebut bisa mengorbit langsung di sekitaran Rasen Shuriken tersebut. Nah, gabungan dari teknik ini memiliki efek ledakan sangat besar di kala itu. Bahkan kita tahu nih perubahan Naruto setelah Kurama menerimanya itu memang mempengaruhi perubahan Rasengan itu sendiri. Dengan kata lain, setiap evolusi Rasengan Naruto itu pasti diawali perubahan dalam mode dalam dirinya Naruto sendiri. Nah, kemudian apa lagi nih dari Rasen Shuriken Naruto? Ya, ini adalah salah satu yang mengesankan di masa lalu. Kedua, ini adalah Senpo Chobiju Rasen Shuriken. Nah, kita tahu nih bahwa menghadapi Kaguya di masa lalu menjadi salah satu momen yang paling menarik dalam pertempuran Naruto sendiri. Dengan menggunakan Rasengannya itu, Kaguya yang sangat kebal akan sebuah ninjutsu kelas tinggi dari shinobi sekalipun, ternyata masih sempat dihadapkan sebuah masalah serius ketika Naruto menggunakan Rasen Shuriken miliknya itu. Ya, kala itu Naruto membuat cloningannya sendiri sambil menggunakan 9 buah Rasen Shuriken, tapi ini bukan Rasen Shuriken sembarangan, melainkan setiap cakranya sudah diberikan kekuatan dari masing-masing biju. Nah, itulah sebabnya 9 Rasengan ini berwarna-warni. Dimana logikanya, kemampuan inilah yang Bijudama dengan putaran besar Rasengan dan teknik ini sempat dilancarkan ke Kaguya secara langsung di masa itu. Nah, kita kembali ke era Boruto sekarang ini. Menghadapi Delta menjadi momentum menarik buat Naruto sendiri karena kita akan diperlihatkan sekali lagi bahwa Hokage saat ini pun masih memiliki cakra dari para biju sendiri, ya meskipun bukan murni seorang Jinchuriki dari 8 biju lainnya, karena mau bagaimanapun biju dalam diri Naruto hanyalah Kurama. Nah, Naruto bisa menggunakan Yoton Rasen Shuriken karena di masa lalu Naruto menerima cakra dari Son Goku, dan Rikudo Sennin menyuruh para biju terhubung cakranya melalui Kurama serta Naruto sendiri. Kita nantikan bagaimana kejutan dan battle Naruto menggunakan teknik-teknik hebatnya di masa lalu, salah satunya adalah Yoton Rasen Shuriken. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.